Oke, halo selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema kali ini adalah update kebijakan instan di Shopee ya. Jadi pengiriman untuk instan itu baru-baru ini mendapatkan perubahan. Jadi biasanya kan kalau instan itu kan kita bisa ngirim paling lama itu 24 jam. Nah, sekarang ini untuk mengirim kita harus memerlukan waktu paling lama itu 3 jam ya. Nah, bisa dilihat ini pengaturan pengiriman. Di situ ada perubahan ya. Jadi nanti kemungkinan Shopee Express Instan yang lama itu akan hilang diganti oleh peraturan yang baru ya. Jadi ada eh, yang biasa sama yang kilat kalau nggak salah. Wah, kok lemot. Ntar dulu saya cek dulu. Nah, bisa dilihat ini jasa kirimnya kita cek ya. Jasa kirim itu nanti untuk yang kilat. Nah, mana yang kilat? Bukan yang kilat, sorry. Yang instan. Nah, ini nanti ada dua pilihan. Yaitu Shopee Express Instan. Ini yang baru ya. Ini saya masih pakai yang lama nih. Versi lama. Ini belum saya ganti. Mungkin nanti akan terhapus yang versi lama ini. Nah, ini nanti akan SPX instan yang baru sama yang ini prioritas. Jadi yang prioritas ini kayaknya lebih ribet lagi. Jadi maksimal apanya itu batas kirimnya maksudnya itu hanya dalam waktu 1 jam. Nah, kita baca aja nih ya. Nah, ini mengirim pesanan dalam waktu 1 jam. Pembeli akan menerima pesanan dalam 90 menit. Jadi ini sangat membuat penjual sangat tergesa-gesa nanti. Apalagi kalau orderannya lebih dari satu, wah itu makin kelimpungan. Jadi gak usah diaktifkan kalau misalnya belum mampu untuk melayani yang ini SPX instan prioritas. Nah, sementara yang instan yang biasa kita cek aja aturannya. Nah, kalau yang biasa ini masih dalam waktu 4 jam ya. Jadi masih aman. Jadi kita atur aja yang ini aja SPX instan. Kemudian yang versi lama saya baca dulu versi lama ini. Ini sekarang dibatasi ya yang versi lama itu sepertinya dia mengikuti yang ini. Yang ini instan yang terbaru ini. Ini mungkin nanti akan dihapus yang versi lama. Jadi akan diubah ke instan yang ini. Jadi nanti bisa ini diaktifkan. Namun saya masih pakai yang instan lama aja karena ya malas aja, malas ribet aja. Nah, ini. Nah, bagaimana kalau kita melanggar? Misalnya 3 jam kita tidak packing atau tidak mengatur pengiriman, bukan packing ya, mengatur pengiriman, itu nanti akan mendapatkan pembatalan. Jadi pihak Shopee itu akan langsung membatalkan orderan kita. Orderan yang masuk ke kita kalau kita tidak segera mengatur dalam waktu 3 jam. Nah, ini barusan saya mengalami ya. Mana ya? Pernah ini pembatalan nih udang RCS. Ini dibatalkan oleh pihak Shopee ya. Nah, di sini keterangannya nih. Dibatalkan secara otomatis oleh sistem alasan batal penjual tidak mengatur pengiriman tepat waktu. Jadi orderannya ini pada pukul 13.41. Nah, ini saya tidak tahu kalau ada orderan. Jadi dalam hitungan 13, 14, 15, 16, nah 4 jam itu langsung dibatalkan oleh pihak Shopee. Jadi dari situ kita harus berhati-hati ya. Jangan sampai orderan kita itu dibatalkan oleh Shopee karena nanti akan kena poin. Biasanya poinnya itu kalau misalnya lewat dari 10% itu nanti akan kena poin 2. Atau nanti kalau kena poin lagi bisa jadi 4, jadi 6, jadi lama-lama tokonya bisa tutup karena banyak pelanggaran. Jadi hati-hati. Ini baru baru tahu ya, saya baru mengalami itu karena ya itu tadi ini kebijakan Shopee itu
selalu apa ya, tiba-tiba jadi kaget atau wah kok ada pembatalan. Nah, kita lihat ini performa toko ya. Performa tokonya tuh jadi baik saja. Jadi harusnya sangat baik jadi baik saja. Di sini bisa kita cek ini karena itu tadi keterlambatan pengiriman. Oh, bukan keterlambatan, ketidaksuksesan pengiriman. Tapi untungnya, nah ini suksesan atau tingkat pesanan yang tidak terselesaikan itu hanya 6,67%. Jadi masih di bawah 10%. Jadi masih aman, ini belum ada poin penalti. Karena ini baru pertama kali. Kalau misalnya kita sering melakukan pelanggaran ya nanti jadi 2 di sini poin penalti 2, terus kemudian 4, 6. Nah, kalau sampai 15 ya bisa tutup tokonya. Dan ini lama hilangnya, ini bisa berbulan-bulan, bisa 3 bulan baru hilang, baru kembali ke nol. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini pesanan yang tidak terselesaikan ini, satu ini. Untungnya cuma itu. Ini dikarenakan saya tidak mengaktifkan notifikasi ya, karena lagi sibuk ya. Lagi sibuk banyak acara itu akhirnya HP-nya saya silent. Jadi ketika ada orderan masuk itu tidak tahu. Nah, tahunya itu pas saya aktifkan Shopee-nya, bukan aktifkan Shopee, aktifkan notifikasi di HP itu, tahu-tahu lah apa ini kok ada pesanan. Nah, tahu-tahu dibatalin. Ya sudah akhirnya hangus itu, akhirnya kena ini. Untungnya bukan penalti ya, karena mungkin baru pertama kali. Tapi nanti kalau kita sering-sering mengulang pelanggaran itu nanti akan mendapatkan penalti. Nah, dari situ bisa kita simpulkan bahwa ketika kita jualan online di Shopee dan mengaktifkan jasa kirim instan, pastikan kita harus aktif. Online maksudnya HP-nya harus online. Jangan tidak ada kota untuk mengecek HP-nya karena ini akan sering muncul notifikasi itu. Kalau misalnya toko kita ada yang beli ya, itu akan muncul notifikasi. Nah, kalau HP-nya tidak ada datanya, data seluler ya nanti akan kebingungan. Nah, dan juga saat HP-nya online, tokonya oh, toko kita online juga, kita harus standby di situ. Minimal itu dari pukul 8 sampai pukul 4 kalau nggak salah ya, pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore itu minimal. Nah, itu sangat apa ya, sangat berpengaruh. Misalnya kalau kita itu kerjanya serabutan, misalnya kayak saya kan, jadi tidak selamanya bisa jaga toko online. Jadi harus cari penghasilan di bidang lain. Nah, itu kan sangat apa ya, sangat kelabakan nanti. Misalnya tahu-tahu kita lagi di luar, tahu-tahu ada orderan. Nah, biasanya kalau dulu kan karena orderannya tuh 24 jam kan batas kirimnya. Nah, kita santai-santai aja. Nah, sekarang kan batas kirimnya itu 4 jam. Nah, kita harus tergesa-gesa. Nah, oleh karena itu kita kalau kalau saya sarankan kita kerjasama sama orang yang ada di rumah, misalnya sama adik, sama kakak, atau sama orang tua, sama istri, atau sama suami. Nah, saling bantu. Ada orderan, tolong di packing dulu. Nah, kayak gitu. Nah, yang jadi itu sangat membantu nanti. Jadi saling kerjasama. Nah, misalnya bagaimana kalau tokonya itu atau kita sama-sama sibuk misalnya di toko online kita tidak ada yang jaga. Nah, kita liburkan aja tokonya daripada nanti kena poin-poin penalti malah tokonya ke-ban kan. Nah, caranya ini tekan ini kan. Nah, feature toko libur. Nah, tinggal diklik aja. Nanti akan libur. Nah, nanti kok kita pulang baru kita hidupin lagi tokonya. Jadi biar ndak kelabakan ya. Misalnya tahu-tahu kita lagi di tempat lain atau di luar kota misalnya tahu-tahu ada orderan, wah kan ndak bisa langsung kita pulang kan karena mungkin jaraknya jauh kan. Jadi sebaiknya kita aktifkan aja fitur toko libur ini langsung di
liburkan saja. Jadi biar tidak mengalami masalah karena memang Shopee ini jagoan itu kasih kalau wasit itu ya kayak si Kolina itu yang pemain apa wasit jadul Premier League Kolina itu yang sering kasih kartu kuning, sering kasih pelanggaran, kartu merah, nah kayak gitu. Jadi sebaiknya kita harus hati-hati ya, biar aman, biar bisa jualan santai, jadi win-win solution ya. Jadi misalnya kalau kita sedang di luar kota, sedang sibuk ya ini di nonaktifkan aja. Kalau kita lagi santai, misalnya jualan ini hanya untuk sampingan aja. Nah, kita aktifkan aja itu pas aktifkan aja tokonya pas kita lagi santai juga, pas nggak ada kesibukan. Nah, kalau saya kan semuanya kerjaan itu saya anggap kerjaan utama ya. Jadi kayak jualan ini juga bukan kerja sampingan, kerjaan utama juga buat cari nafkah juga. Jadi mau tidak mau saya aktifkan juga. Kemudian misalnya kalau saya keluar ya kerja sama sama orang yang ada di rumah. Nah, tapi kelemahannya orang yang ada di rumah itu kurang paham tentang seluk-beluk ikan ya. Jadi kadang bingung ini yang dipesan ikan ini. Nah, dia nggak tahu ngambil di akuarium mana. Nah, jadi harus dijelas-jelasin kayak gitu. Jadi itu pengalaman saya selama jualan online memakai jasa kirim instan. Jadi mulai sekarang aturannya itu agak ketat ya. Untuk yang instan itu batas kirimnya hanya 4 jam itu di jam kerja ya. Kalau di tanggal merah itu lain lagi. Kalau di tanggal merah itu biasanya libur. Itu durasinya lebih lama. Nah, tapi kalau di jam kerja, di hari kerja maksudnya Senin sampai Jumat itu biasanya batas kirimnya itu sebanyak paling paling lama adalah 4 jam. Jadi itu saja. Oke, sampai di sini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.